Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Internet of Things. Saya Rizalul Nadif dengan NIM 2108304005 akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Internet of Things. Internet of Things sendiri merupakan sebuah istilah di mana memasukkan internet ke dalam berbagai lini kehidupan manusia. Interkoneksi ini akan membantu manusia dalam berbagai bidang, terutama di bidang-bidang yang awalnya menggunakan unsur humanis, kini mulai digantikan oleh unsur-unsur yang berbau internet. Penerapan Internet of Things sendiri akan membantu manusia dalam berbagai hal dan akan mengedepankan sistem praktis dalam pemakaiannya, tentu dengan beberapa unsur yang diperhatikan, seperti unsur-unsur yang terkandung dalam Internet of Things sendiri dan pemrograman yang dibuat untuk memudahkan manusia. Dalam video pembahasan kali ini akan membahas mengenai pertama, pengertian Internet of Things itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun istilah dan juga keterangan para ahli. Kedua, Internet of Things itu mengenai sejarahnya. Yang ketiga, mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Internet of Things. Yang keempat, mengenai sistem kinerja dari Internet of Things. Dan yang terakhir akan membahas mengenai manfaat yang akan didapatkan dari Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nufwada dari kelas IATA dengan nomor induk mahasiswa 210830416. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Internet of Things. Internet of Things secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu Internet dan Thing. Internet sendiri merupakan sebuah kependekan dari Interconnect Networking yang berarti interkoneksi jaringan. Adapun sejarah asal kata internet berasal dari bahasa Latin, yaitu inter yang berarti antara. Kemudian kata thing merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna hal atau sesuatu. Dapat disimpulkan, secara terminologi pengertian dari Internet of Things adalah antarkoneksi suatu jaringan yang dapat difungsikan ke dalam berbagai hal untuk membantu kehidupan manusia. Secara garis besar, Internet of Things adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan dalam memperluas manfaat oleh konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Melalui internet tersebut, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti berbagi data, kontrol, dan lain-lain. Dalam istilah sederhana, Internet of Things mengacu pada tren yang sedang berlangsung untuk menghubungkan semua jenis objek fisik ke internet. Hal ini bisa berarti segalanya, mulai dari benda-benda rumah tangga seperti kulkas dan bola lampu, hingga aset bisnis seperti laut pengiriman dan perangkat medis, hingga perangkat yang dapat dipakai. Nah, selain penjelasan internet secara bahasa dan istilah, di sini ada juga pengertian internet menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Casagras. Menurut Casagras, seorang koordinator and support action for global mendefinisikan Internet of Things adalah sebuah infrastruktur jaringan global di mana mereka menggabungkan benda berupa fisik dan virtual melalui kemampuan eksploitasi, rekaman, serta komunikasi. Infrastruktur tersebut terdiri dari jaringan yang telah ada serta internet seperti sekarang ini dengan jaringannya yang sudah dikembangkan. Yang kedua, menurut teknisi IoT Foral. Menurut teknisi IoT Foral, definisi dari Internet of Things adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin, mekanik, dan digital, objek, hewan, atau manusia yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan. Nah, hal ini dapat dilakukan tanpa memerlukan manusia ke manusia atau manusia hanya dengan interaksi ke komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Indriyati dengan NIM 2108304007 dari kelas IAT 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Internet of Things cover. Konsep perangkat yang terhubung sendiri berasal dari tahun 1832 ketika telegraf elektromagnetik pertama dirancang. Telegraf
dapat memungkinkan komunikasi langsung antara dua mesin melalui transfer sinyal listrik. Namun, sejarah IoT yang sebenarnya dimulai dengan penemuan internet atau komponen yang sangat penting pada akhir 1960-an yang kemudian berkembang pesat selama beberapa dekade berikutnya. Ide untuk menambahkan sensor dan kecerdasan ke objek dasar juga sudah dibahas sepanjang 1980-an dan 1990-an dan bisa dibilang ada beberapa yang jauh lebih awal, tetapi kemajuannya terbilang lambat karena teknologi yang belum siap. Pada masa itu, chip terlalu besar dan tebal dan tidak ada cara objek untuk berkomunikasi secara efektif. Salah satu contoh IoT pertama yang benar-benar dapat dikenali sebagai perangkat IoT pertama di dunia ditemukan pada awal 1980-an di Carnegie Mellon University. Sekelompok mahasiswa dari universitas itu menciptakan cara agar mesin penjual Coca-Cola di kampus mereka bisa melaporkan isinya melalui jaringan untuk agar mereka tidak perlu berjalan dan kecewa karena stok Coke di mesin ternyata habis. Mereka memasang sekelar mikro ke dalam mesin menggunakan web pemrograman yang bisa melaporkan beberapa banyak kaleng Coke yang tersedia dalam mesin tersebut dan apakah masih dingin jika mereka ingin mengambilnya. Hingga akhirnya pada akhir abad ke-20, frasa Internet of Things diciptakan oleh Kevin Ashton. Mereka meski demikian butuh setidaknya 1 dekade kemudian agar teknologinya dapat mengejar visi yang ia maksud. Kevin Ashton yang merupakan salah satu pendiri Auto ID Center di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pertama kali menyebutkan Internet of Things dalam presentasi yang dia buat kepada Procter dan Gamble P&G pada tahun 1999. Ia ingin membawa ide frekuensi radio menjadi perhatian manajemen. Senior P&G, Ashton menyebut presentasinya Internet of Things untuk memasukkan tren baru yang keren di tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Telia dengan nama induk mahasiswa 2108304028. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur Internet of Things. Internet of Things dalam penerapan dan penggunaannya memiliki beberapa unsur dasar yang menjadi bagian dari Internet of Things. Unsur-unsur tersebut akan saling bersinergi untuk saling terkoneksi agar dapat menjalankan Internet of Things sesuai dengan pemrograman yang dilakukan oleh sang programmer. Berikut beberapa unsur dasar yang menjadi bagian dari Internet of Things. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah salah satu bagian utama dari Internet of Things. Fungsinya adalah mengumpulkan dan menentukan data dari lingkungan sekitar. Sensor tersebut harus dibuat agar dapat menangkap beberapa bentuk sensor yang diinginkan. Fungsi kerjanya seperti impuls dan saraf manusia. Sensor yang diterima bisa seperti bunyi, gerak, bahkan perintah pikir. Sensor akan mengumpulkan data dari apa yang diperintahkan terhadapnya. Data yang dikumpulkan itu dari data yang sederhana, seperti waktu, lokasi geografis, persediaan, bahkan bisa juga sesuatu yang kompleks seperti keadaan kesehatan pasien di rumah sakit. Unsur yang kedua adalah konektivitas. Dalam konektivitas, sistem kerjanya adalah setelah mengumpulkan data di sekitarnya. Perangkat Internet of Things perlu prosesnya di suatu tempat. Data yang dikumpulkan dikirim ke platform Internet of Things dengan bantuan Wi-Fi, Bluetooth, internet, jaringan seluler, dan koneksi jaringan lainnya. Yang ketiga adalah pengolahan data. Dalam Internet of Things, pengolahan data menjadi salah satu bacaan anomali sistem untuk melakukan perintah yang diperintahkan. Konektivitas memungkinkan transfer data ke cloud tempat data yang disimpan, dianalisis dan diproses. Data
dan Big Data Analysis Engine yang membantu sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik sesuai data. Keputusan berbasis pemrosesan data memungkinkan aplikasi Internet of Things untuk melakukan berbagai tindakan. Contohnya, menyalakan lampu ketika pemilik rumah kembali pada jam-jam tertentu, atau mengidentifikasikan adanya bahaya atau penyusup. Yang keempat adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence menjadi unsur utama dalam Internet of Things. Fungsinya dalam menjalankan sistem-sistem yang dibuat dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan perintah yang dimaksudkan, sehingga dapat menjalankan sistem dengan baik. Yang kelima adalah antarmuka pengguna. Langkah yang terakhir dari proses Internet of Things adalah memberitahu pengguna utama, dan ini juga bisa dilakukan melalui tindakan seperti peringatan, pengingat, pesan teks, pemberitahuan, atau email. Tindakan ini juga dapat bergantung pada fungsionalitas sistem itu sendiri. Sebelumnya, saya mewakili Rizky Apriana dalam menjelaskan materi tentang sistem kinerja Internet of Things. Internet of Things dalam sistem kerjanya memanfaatkan konektivitas antara instruksi dan pemahaman bahasa pemrogramannya, sehingga dalam sistem akan dipahami sebagai sebuah perintah dan menjalankan apa yang diinstruksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 dengan NIM 210830435. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa manfaat dari Internet of Things atau yang sering kita kenal sebagai IoT. Apa sih manfaat yang dapat kita ketahui dari Internet of Things? Langsung saja. Yang pertama yaitu efisiensi. Internet of Things menciptakan efisiensi yang sangat mulus sebagai penunjang kerja dalam aktivitas sehari-hari. Karena semakin banyak koneksi yang diciptakan, maka akan jauh lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas, dan efisiensi kegiatan pun akan lebih terjaga. Yang kedua yaitu monitor kegiatan secara lebih praktis. Nah, di sini Internet of Things dapat mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan ataupun pekerjaan secara lebih mudah, bahkan dapat menjadi rekomendasi alternatif pekerjaan ataupun kegiatan yang lebih gampang. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalkan upaya manusia. Nah, dengan adanya Internet of Things ini, upaya yang dilakukan manusia ataupun usahanya akan lebih minimalis, akan lebih sedikit, dikarenakan Internet of Things dapat melakukan berbagai hal dalam membantu kegiatan ataupun pekerjaan manusia, seperti halnya contohnya dalam berinteraksi dan juga dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu koneksi jauh lebih mudah atau lebih gampang gitu, seperti itu. Konektivitas internet, konektivitas antar perangkat yang terjadi akan lebih mudah karena akan semakin baiknya koneksi jaringan yang dijalankan, maka Internet of Things ini perangkatnya akan jauh lebih cepat dan juga jauh lebih efektif. Yang kelima yaitu menghemat waktu. Jelas, di sini Internet of Things merupakan alat menghemat waktu yang sangat luar biasa, dikarenakan koneksinya, kemudian jaringan yang lebih gampang, lebih efektif, lebih mudah dilaksanakan, maka ini akan dapat dan mudah dalam mengatur waktu atau menghemat waktu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan keamanan. Nah, Internet of Things ini dapat membantu mengontrol dan juga meningkatkan keamanan. Contohnya, kita bisa mengontrol rumah ataupun smart city, dan juga kegiatan yang ada di dalam lalu lintas langsung bisa lewat HP, ponsel kita dari rumah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.